Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Kutumah Dewi Saraswati dengan NIM 21151010001. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya terhadap tugas yang diberikan pada mata kuliah Desain Analisis dan Algoritma, yaitu mengenai minimum spanning tree dan algoritma Dijkstra. Baik, adapun aturan pengerjaan tugas pada penugasan kali ini, yaitu ketentuan khusus soal mengenai minimum spanning tree. Yang pertama yaitu perhatikan dua digit terakhir NIM Anda, hitunglah nilai X, di mana X sama dengan NIM mod 6 plus 1. Kemudian kerjakan soal nomor X. Selanjutnya yaitu jika NIM ganjil, maka pilih algoritma Kruskal untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Namun, jika NIM genap, maka pilih algoritma prim untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, karena di sini NIM saya adalah 01, maka nilai X sama dengan 1 mod 6 plus 1, di mana 1 mod 6 ini adalah 1 plus 1, maka nilai X sama dengan 2. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal mengenai minimum spanning tree pada poin kedua. Nah, selanjutnya karena NIM saya itu 01 dan ini merupakan bilangan ganjil, maka saya akan menggunakan algoritma Kruskal untuk penyelesaian permasalahan minimum spanning tree. Nah, adapun soal dari penugasan ini, untuk soal yang pertama mengenai algoritma Kruskal dan prim, adapun aturannya yaitu di mana nilai n itu lebih kecil, mohon maaf, nilai n itu harus lebih besar atau sama dengan 6, dan atau nilai n itu harus lebih kecil sama dengan 10, di mana n ini merupakan simpul dari graf. Nah, dan untuk nilai M itu harus lebih besar sama dengan 8 atau lebih kecil sama dengan 12. Nah, karena tadi saya mendapatkan soal pada poin kedua, jadi soal pada poin kedua itu berikan graf dengan N simpul dan M sisi. Jadi variabel M itu adalah variabel sisi beserta bobot sisi. Gunakan algoritma Kruskal atau prim untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam MST. Nah, untuk soal kedua yaitu algoritma Dijkstra. Pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Nah, adapun graf yang saya gunakan, yang saya buat pada penugasan kali ini, yaitu seperti ini, di mana graf ini memiliki 7 simpul dan 12 sisi. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai minimum spanning tree. Nah, pada penugasan minimum spanning tree di sini, uh, saya menggunakan algoritma Kruskal. Nah, di mana algoritma Kruskal ini memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip algoritma Kruskal itu bergerak berdasarkan sisi. Berdasarkan sisi seperti ini, sisi A, C, bukan berdasarkan vertex. Nah, selanjutnya yaitu spanning tree itu menghindari terbentuknya sirkuit. Jadi kita akan menghindari pembentukan sirkuit saat proses mencari minimum spanning tree menggunakan algoritma Kruskal. Nah, kemudian algoritma Kruskal ini tidak mempedulikan apakah sisi tersebut terhubung atau tidak. Namun di akhir seluruh sisi, maksud saya seluruh vertex itu nantinya harus terhubung satu sama lain. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini saya lupa bilang tadi algoritma Kruskal itu juga bergerak dari
sisi yang memiliki bobot paling minimum. Nah, jadi di sini bobot yang paling minimum kita dapat lihat yaitu pada sisi AC. Oleh sebab itu, sisi AC itu akan termasuk ke dalam minimum spanning tree. Dia akan masuk ke dalam tabel minimum spanning tree. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke sisi BD. Sisi BD di sini karena memiliki nilai yang minimum selanjutnya setelah sisi AC, di mana bobotnya itu adalah 2. Nah, seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya, bahwa algoritma Kruskal ini tidak mempedulikan uh, sisi tersebut terhubung atau tidak. Nah, seperti ini, jadi sisi AC dan sisi BD ini terpisah ya teman-teman. Nah, tapi sisi BD ini juga termasuk ke dalam minimum spanning tree. Oke, selanjutnya kita bergerak ke sisi CD. Nah, sisi CD ini juga memiliki minimum spanning tree selanjutnya setelah sisi BD dengan bobotnya yaitu 3. Jadi, sisi CD termasuk ke dalam minimum spanning tree. Oke, selanjutnya kita bergerak menuju ke sisi BE. Nah, BE ini memiliki bobot 4, ini juga bobot yang minimum setelah bobot sisi CD. Oleh sebab itu, sisi BD juga termasuk ke dalam minimum spanning tree. Oke, selanjutnya kita beralih ke sisi BF. Nah, seperti yang saya sebutkan, contohnya seperti ini. Jadi sisi AE itu kita tidak bisa lagi karena ini akan membentuk sirkuit ya. Kalau misalkan kita menggunakan sisi AE ini, memasukkan sisi AE sebagai minimum spanning tree itu tidak bisa karena ini akan membentuk sebuah sirkuit. Oleh sebab itu kita harus beralih ke sisi yang lainnya. Itu maksud yang saya katakan sebelumnya mengenai algoritma Kruskal. Namun di sini juga kebetulan bahwa minimum spanning tree selanjutnya yaitu pada sisi BF dengan nilai 6. Nah, dengan bobotnya yaitu 6. Jadi sisi BF ini termasuk ke dalam minimum spanning tree. Oke, selanjutnya yaitu sisi BG. Kita beralih ke sisi BG karena tadi seperti yang saya bilang, sisi AE itu sudah tidak bisa karena akan membentuk sirkuit, padahal bobotnya itu lebih kecil ya daripada bobot BG. Namun karena dia akan membentuk sirkuit, kita kan menghindari itu. Jadi sisi BG lah yang akan masuk ke dalam minimum spanning tree. Nah, jadi kita telah menemukan minimum spanning tree dari graf yang telah saya buat tadi. Jadi inilah jalur atau minimum spanning tree atau path yang memiliki bobot minimum ya teman-teman. Jadi jika kita bergerak dari kota A misalkan. Nah, itu jika menuju kota C, dia hanya langsung menuju dari A ke C. Nah, sama demikian, semisal dari kota A ingin menuju kota G. Nah, itu akan mencari jalur biar cepat gitu, dengan bobot yang minimum, itu bisa dari kota A ke kota C, kemudian ke kota D, ke kota B, baru ke kota G. Nah, itu jauh lebih cepat untuk mencapai dari kota A ke kota G. Itu perumpamaannya ya teman-teman. Nah, oke, kita selanjutnya akan beralih ke pembahasan soal berikutnya yaitu mengenai algoritma Dijkstra. Nah, di sini saya menggunakan graf yang sama ya teman-teman. Di sini juga akan ada keterangan di mana jika berwarna orange itu nanti menandakan bahwa simpul yang sedang dikunjungi. Kemudian algoritma, mohon maaf, warna yang hijau ini berarti perbaharui simpul dan yang warna kuning ini artinya simpul yang sudah dikunjungi. Nah, di sini ada tabel teman-teman. Nah, di sini saya akan bergerak. Tadi disuruh memilih
pada soalnya itu disuruh memilih dua simpul. Nah, jadi di sini saya memilih simpul A ke simpul G. Jadi saya akan mencari bobot terpendek dari simpul A menuju ke simpul G, teman-teman. Mari kita lihat eh, berapa sih bobot minimum yang harus ditempuh untuk mencapai dari simpul A ke simpul G. Nah, oke, step yang pertama yaitu kita mengunjungi simpul A terlebih dahulu ya teman-teman, karena kita memulai dari simpul A. Nah, untuk jarak terpendek dari A ini adalah 0. Kenapa? Karena kita bergerak dari A. Jadi, startnya itu adalah 0. Nah, kemudian, untuk itu kita tandai dulu ya, bahwa simpul A ini adalah yang sedang saat ini kita kunjungi. Saya berikan warna orange di sini. Nah, eh, selanjutnya, oh maaf. Nah, selanjutnya, eh, jika kita lihat ini eh, dari simpul A ini, mohon maaf, simpul A ini memiliki simpul tetangga yaitu C, D, B, dan E, di mana memiliki bobotnya masing-masing. Contohnya ini dari simpul C. Nah, simpul C ini adalah bobotnya 0 plus 1. Kenapa 0 plus 1? Karena kita lihat di sini jarak terpendek dari A itu 0. Eh, jadi di sini 0 plus 1. 1 itu adalah bobot dari simpul A menuju simpul C. Oleh sebab itu, maka 0 plus 1 sama dengan 1. Begitu pula dengan simpul selanjutnya, yaitu dari A ke D. A ke D itu 0 plus 5, karena 0 ini dapat dari sini, kemudian 5-nya itu adalah bobot dari simpul A menuju ke simpul D, yaitu 0 plus 5 sama dengan 5. Untuk simpul B, yaitu 0 plus 12 sama dengan 12. Dan untuk simpul A ke, ke E, mohon maaf, itu dari bobotnya 0 plus 7 sama dengan 7. Nah, kemudian eh, nilai-nilai ini akan saya letakkan pada tabel ini ya. Eh, untuk simpul B, C, D, dan E. Di sini saya masukkan masing-masing bobotnya. Untuk simpul B yaitu 12, simpul C yaitu 1, simpul D yaitu 5, dan simpul E yaitu 7. Dan simpul sebelumnya ini saya masukkan simpul A karena kita bergerak dari titik A ya teman-teman. Oleh sebab itu saya mengupdate tabelnya seperti ini. Nah, oke, karena eh, pada simpul A itu sudah tidak ada lagi proses yang bisa dilakukan. Oleh sebab itu, saya menandakan simpul A ini menggunakan warna kuning, yang menandakan bahwa simpul yang ini sudah dikunjungi. Nah, selanjutnya, selanjutnya saya bergerak untuk mengunjungi simpul C. Kenapa? Karena di sini, di antara tabel ini yang memiliki jarak terpendek yaitu simpul C. Oleh sebab itu, saya beralih ke simpul C. Nah, di simpul C ini memiliki tetangga yaitu simpul D dan simpul F. Nah, eh, oke. Dari simpul C ke simpul D itu 1 plus 3 sama dengan 4. Kenapa 1 plus 3? Karena 1 ini kita dapat dari nilai ini. Jadi nilai dari jarak terpendeknya simpul C ini adalah 1. Jadi 1 plus 3, 3 merupakan bobot dari simpul C ke simpul D. Jadi 1 plus 3 sama dengan 4. Nah, begitu juga dari C ke F, 1 plus 10 sama dengan 11. Kemudian saya akan melakukan update pada tabelnya lagi. Nah, di mana sisi untuk simpul F ini saya masukkan karena tadi masih tidak terhingga seperti itu. Nah, saya masukkan ini 11.
bobotnya dan simpul sebelumnya itu saya masukkan simpul C. Nah, namun untuk mohon maaf, pada tabel untuk simpul D itu saya memperbaharui nilainya. Kenapa? Karena dari simpul A ke D itu bernilai 5 ya tadi teman-teman bobotnya. Nah, namun ternyata pada proses simpul C ini ternyata memiliki bobot yang lebih minimum dibandingkan dari simpul A ke D. Jadi simpul C ke D itu memiliki nilai yang lebih minimum ternyata teman-teman. Nah, oleh sebab itu saya memperbaharui jarak terpendek dari eh, eh, jarak terpendek pada simpul D ini. Dan saya juga merubah simpul sebelumnya ini menjadi simpul C karena di sini untuk mendapat bobot 4 ini kita harus bergerak dulu menuju 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 simpul C, baru kemudian menuju ke simpul D. Oleh sebab itu, saya mengupdate tabelnya seperti ini ya untuk simpul D dan simpul F. Nah, karena untuk simpul C itu tidak ada lagi proses yang bisa dilakukan, oleh sebab itu saya kembali menandakan simpul C dengan menggunakan warna kuning. Nah, selanjutnya kita beralih ke simpul D. Nah, di simpul D ini kita bisa lihat juga lagi bahwa simpul D ini memiliki tetangga yaitu simpul B dan simpul F. Nah, seperti step sebelumnya, teman-teman. Jadi, untuk dari jarak simpul D ke simpul B itu adalah 4 plus 2. Nah, 4 ini dapat dari jarak terpendek simpul D ya, teman-teman. 4 plus 2. Nah, 2 ini adalah bobot dari simpul D ke simpul B. Jadi, 4 plus 2 sama dengan 6. Kemudian sama juga untuk dari simpul D ke F, yaitu 4 plus 9 sama dengan 13. Nah, oleh sebab itu, nah, oleh sebab itu saya melakukan update pada tabel untuk simpul B, di mana simpul B ini ternyata dari D ke B itu memiliki jarak yang jauh lebih atau memiliki bobot yang jauh lebih minimum ya dibandingkan dari proses sebelumnya pada proses titik simpul A menuju ke simpul B. Jadi saya mengupdate pada jarak terpendek pada simpul B, kemudian saya mengupdate juga simpul sebelumnya yaitu simpul D karena ini bergerak dari simpul D dulu baru ke B ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya tidak mengupdate pada simpul F. Nah, kenapa? Nah, ini karena dari D ke F ternyata memiliki uh, bobot yang lebih besar nih teman-teman dibandingkan dengan proses sebelumnya yaitu dari C ke F yang memiliki bobot 11. Oleh sebab itu saya tidak mengupdate untuk simpul F ya teman-teman. Simpul F-nya saya tetap menggunakan dari proses sebelumnya yaitu dari simpul C ke simpul F. Nah, karena simpul D sudah tidak ada lagi proses yang bisa dilakukan, sama seperti step sebelumnya, saya menandakan ini simpul D ini dengan warna kuning. Oke, saya beralih ke step selanjutnya, itu saya beralih ke simpul B ya teman-teman. Nah, dapat dilihat simpul B ini memiliki tetangga yaitu simpul E, simpul G, dan simpul F. Sama seperti step sebelumnya, yaitu kita lihat sekarang dari simpul B ke simpul E itu adalah bobotnya 6 plus 4. Nah, kenapa 6 plus 4? Sama juga. Di sini saya mengambil jarak terpendek simpul B yaitu 6 dan plus 4 yaitu bobot dari simpul B menuju simpul E yaitu 6 plus 4 sama dengan 10. Sama juga dari simpul B ke G yaitu 6 plus 8 sama dengan 14. Dan dari simpul B ke F yaitu 6 plus 6 sama dengan 12. Uh, Nah, oke. Di sini saya melakukan update pada simpul G. Jadi saya memasukkan nilai 14, bobot 14 ini pada jarak terpendek simpul G dan simpul sebelumnya itu saya menggunakan simpul B karena di sini harus menuju simpul B terlebih dahulu untuk menuju ke simpul G ya teman-teman. Tapi untuk
untuk simpul E itu saya tidak melakukan update lagi, simpul F pun juga sama, saya tidak melakukan update lagi, karena alasannya masih sama, karena bobot pada proses sebelumnya dari A ke E itu jauh lebih kecil ya, lebih minimum. Jadi, dan juga bobot dari C ke F itu juga jauh lebih minimum. Jadi saya tidak akan mengupdate nilai pada tabel untuk simpul E dan simpul F. Oke, saya tandai warna kuning lagi ya pada simpul B karena sudah dikunjungi. Selanjutnya saya bergerak ke simpul E. Nah, di simpul E ini ternyata nih teman-teman, tidak ada tetangga atau simpul lainnya yang bisa dikunjungi. Oleh sebab itu, saya menandakan simpul E ini dengan warna kuning. Bahwa simpul E ini sudah final bobotnya dan juga sudah dikunjungi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke simpul selanjutnya yaitu simpul F. Nah, teman-teman dapat lihat bahwa simpul F ini uh, memiliki tetangga yaitu simpul G. Nah, simpul G yaitu simpul yang belum dikunjungi. Kalau simpul B kan udah dikunjungi ya teman-teman. Jadi simpul yang belum dikunjungi itu adalah simpul G. Nah, kita dapat lihat bahwa jarak dari F ke G yaitu 2, mohon maaf, 11 plus 11. Kenapa 11 plus 11? Karena bobot terpendek untuk simpul F yaitu 11 ditambah dengan bobot dari simpul F menuju simpul G yaitu 11. Maka bobotnya itu 11 plus 11 sama dengan 22. Nah, di sini saya tidak melakukan update ya teman-teman karena value 22 tadi dari F ke G itu jauh lebih besar dibandingkan dari B ke G ya teman-teman. Jadi saya tidak melakukan update pada simpul G ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu simpul G, setelah dilihat ternyata simpul G ini tidak memiliki tetangga lagi yang dapat dikunjungi ya. Jadi prosesnya tuh sudah selesai. Jadi kita tandai aja simpul G ini dengan warna kuning, yang artinya ini bobotnya sudah final dan juga sudah dikunjungi. Nah, jadi ini semua sudah terkunjungi ya teman-teman dari titik A, titik B, C, D, E, F, G itu sudah terkunjungi dan ini juga bobot-bobotnya yang didapat. Nah, sekarang dari simpul A ke simpul G itu total bobot minimumnya itu untuk menuju simpul A ke simpul G pada graf adalah 14. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa jarak terpendeknya itu dari atau bobot minimumnya itu dari simpul A ke simpul G itu adalah 14 teman-teman. Dengan petnya yaitu dari simpul A kita bergerak dulu ke simpul C, kemudian dari simpul C kita bergerak ke simpul D, kemudian dari simpul D kita bergerak ke simpul B, dan dari simpul B kita bergerak ke simpul G. Nah, ini merupakan pet dengan bobot terpendek, dengan bobot minimum, dan jarak terpendek yang dapat ditempuh nih teman-teman dari uh, simpul A menuju ke simpul G. Nah, saya ada informasi tambahan ini teman-teman. Nah, ternyata nih setelah saya lihat-lihat dan saya analisis, ternyata dalam menggunakan algoritma Dijkstra tadi, untuk path atau jalur nih, jalur terpendek dari menuju titik A ke titik G itu, atau dari simpul A ke simpul G, kita mengikuti jalur ini ya teman-teman dengan bobotnya yang paling minimum yaitu 14. Nah, ternyata nih tadi saat kita menyelesaikan soal minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal, ternyata ini dari si titik A ke titik G atau dari simpul A ke simpul G ini ternyata memiliki jalur yang sama teman-teman, jalur yang sama yang kita dapatkan. Jadi dari titik A ke C, ke D, ke B, baru ke titik G atau ke simpul G. Nah, bobotnya juga sama pasti teman-teman, yaitu 14. Jadi di sini dapat disimpulkan, saya simpulkan bahwa untuk mencari bobot minimum jarak terpendek pada suatu graf itu kita dapat menggunakan algoritma Dijkstra maupun juga algoritma Kruskal.
Nah, baik, sekian presentasi dari saya mengenai hasil jawaban saya pada tugas kali ini. Semoga penjelasan saya pada video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya.